Pengertian investasi dalam bahasa Inggris disebut investment yang artinya menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Investasi menurut ahli, salah satunya Abdul Halim berpendapat bahwa investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi ialah penanaman baik dana maupun aset yang dilakukan individu atau perseorangan maupun korporasi atau perusahaan dalam jenjang waktu tertentu guna mendapatkan hasil atau imbal balik yang lebih besar di masa depan. Pengertian hukum investasi dalam bahasa Inggris disebut investment of law. Hukum investasi menurut ahli, salah satunya H. Salim HS berpendapat bahwa hukum investasi adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara. Hukum investasi adalah seperangkat peraturan yang mengendalikan investasi modal kita, termasuk investasi saham, obligasi, dan real estate dengan tujuan untuk melindungi investor, menjaga stabilitas pasar, dan memastikan semua transaksi berjalan adil dan transparan. Sejarah hukum investasi. Pada era kolonial Belanda, perusahaan-perusahaan asing mendominasi sebagian besar investasi, terutama di industri pertambangan dan perkebunan. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan strategi investasi yang mengutamakan kepentingan nasional. Terdapat pembagian periode mengenai sejarah hukum investasi di Indonesia, yaitu periode awal 1945 sampai 1965. UU Nomor 78 Tahun 1958 tentang penanaman modal asing dengan tujuan menarik investasi asing ke Indonesia dan meningkatkan produksi negara. Namun, undang-undang dicabut pada tahun 1965 dengan alasan cenderung menguntungkan pihak asing dan merugikan kepentingan nasional. Era Orde Baru 1966 sampai 1998, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang memberikan perlindungan hukum bagi investor asing dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Selain itu, UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri juga dikeluarkan pada tahun 1968 yang mengatur penanaman modal domestik. Seiring berjalannya waktu, ada kritik terhadap kebijakan tersebut yang dianggap terlalu pro investor asing dan mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Reformasi dan perubahan kebijakan 1998 sampai 2007. Pemerintah menggantikan dua undang-undang sebelumnya pada tahun 2007 dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Undang-undang baru menghapus perbedaan antara penanaman modal dalam negeri dan asing dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor. Terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan hukum investasi di Indonesia, yaitu yang pertama, perubahan politik dan kebijakan pemerintah. Kebijakan investasi sangat dipengaruhi oleh perubahan rezim politik di Indonesia. Namun setelah masuknya Orde Baru dan peristiwa Malari pada tahun 1974, pemerintah mulai membuka diri terhadap investasi asing untuk memperbaiki ekonomi yang hancur. Yang kedua, kondisi ekonomi global dan domestik. Pemerintah harus merevisi kebijakan investasinya karena krisis ekonomi global pada awal abad ke-20 dan krisis moneter Asia pada tahun 1997 sampai 1998. Selama krisis, pemerintah mencoba menarik investor kembali dengan memberikan insentif dan kemudahan berinvestasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Ketiga, pengaruh lembaga internasional. Kebijakan investasi di Indonesia juga mempengaruhi oleh partisipasi organisasi internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Hal ini mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih transparan dan liberal untuk menarik investor asing. Yang keempat, perkembangan hukum dan regulasi. Pengembangan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan investasi memainkan peran penting dalam sejarah hukum investasi di Indonesia. Sejak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal ditetapkan, telah dilakukan upaya untuk membuat proses perizinan lebih mudah dan lebih jelas bagi investor. 5. Sikap masyarakat terhadap investasi asing. Meskipun investasi asing dapat meningkatkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, ada kekhawatiran tentang penguasaan aset oleh pihak asing dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat lokal. Akibatnya pemerintah harus mengimbangi menarik investasi asing dalam melindungi masyarakat dan sumber daya alam. Sumber hukum investasi. Sumber hukum sendiri dapat terdiri dari dua macam, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil, sedangkan sumber hukum formal adalah tempat memperoleh kekuatan hukum. Sejalan dengan itu, sumber hukum investasi terdiri dua macam, yaitu yang bersifat internasional dan yang bersifat nasional. Sumber hukum investasi yang bersifat internasional terdiri dari 6 macam. Yang pertama, hukum investasi internasional yang tertulis, meliputi konvensi, persetujuan, traktat, baik yang bilateral maupun yang bersifat regional atau multilateral. Yang kedua, hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan internasional, yang diberlakukan ketika ada ketidaksamaan persepsi mengenai interpretasi dari ketentuan traktat internasional yang sifatnya tertulis. Yang ketiga, prinsip-prinsip umum hukum, yang mulanya merujuk pada rules of customary law yang berkembang menjadi legal proposition yang dihasilkan dari judicial reasoning. Yang keempat adalah putusan pengadilan, di mana putusan mengenai kasus investasi mengacu pada putusan sebelumnya yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan yang menyelesaikan kasus investasi. Yang kelima, karya hukum. Karya hukum adalah tulisan atau ajaran para ahli hukum internasional yang menjadi sumber hukum subsidiar atau sarana tambahan berupa tulisan ataupun doktrin. Yang keenam ada soft law, yaitu pengembangan dari para ahli hukum yang mempertanyakan legal nature dari resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB.
Kemudian sumber hukum investasi yang bersifat nasional. Yang pertama ada undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kemudian ada peraturan pemerintah. Yang pertama ada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2019 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu. Yang kedua ada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2024 tentang perwilayahan industri. Kemudian peraturan atau keputusan presiden. Yang pertama peraturan presiden nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Kemudian Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang pertama ada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang penanaman modal provinsi dan kabupaten kota. Yang kedua ada Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal. Asas hukum investasi dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal meliputi 1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Yang kedua ada asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. Yang ketiga ada asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, ada asas kesamaan perlakuan, yaitu asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri, penanam modal asing, maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya. Yang kelima, ada asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, ada asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Yang ketujuh, ada asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan perjalanannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang. Yang ke-8 ada asas berkawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Yang ke-9 ada asas kemandirian, yaitu penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir ada asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Hubungan hukum dan investasi. Setiap kegiatan ekonomi perlu dukungan hukum, karena tanpa dukungan hukum yang memadai dapat memunculkan ketidakpastian hukum. Tentunya akan berdampak bagi kegiatan ekonomi itu sendiri. Kepastian hukum dapat memberikan rasa percaya bagi setiap pelaku ekonomi, karena pelaku ekonomi dapat memprediksi keuntungan yang diharapkan. Dalam kegiatan ekonomi, khususnya investasi, masih terdapat aturan hukum yang seringkali dikeluhkan para investor, antara lain masalah keamanan investasi, masalah prosedur perizinan, masalah penegakan hukum, masalah tenaga kerja atau buruh yang sampai sekarang terus bergelut dengan persoalan upah dan tenaga kerja atau buruh kontrak, serta berbagai persoalan lainnya. Dalam berinvestasi akan melakukan studi kelayakan tentang prospek bisnis yang akan dijalankan, termasuk yang diteliti adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi tersebut. Akan menjadi masalah bagi investor adalah jika kerugian yang dialami bukan karena salah mengelola perusahaan, akan tetapi tidak ada perlindungan hukum baik terhadap modal yang ditanamkan maupun barang yang akan diproduksi. Jika ingin investor datang untuk menanamkan modalnya di Indonesia, satu hal yang harus disiapkan adalah adanya perangkat hukum yang jelas. Artinya antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya tidak saling berbenturan. Oleh karena itu, hukum di Indonesia seharusnya mampu menciptakan hukum agar dapat berperan dalam pembangunan ekonomi. Wilayah Indonesia sejak tahun 1967 telah dikenal sebagai sistem perekonomian yang didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila. Sistem ini dikenal dengan istilah ekonomi Pancasila. Kemudian pada 1979, Emil Salim menjelaskan tentang maksud dari ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijakan ekonomi setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan hingga mencapai titik keseimbangan. Kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan terpusat. Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diakui sebagai konstitusi ekonomi, dan kegiatan investasi adalah kegiatan yang diakui oleh dalam konstitusi, karena jika memaknai pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang kegiatan ekonomi, di mana di dalam ayat 5 diatur ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Itu berarti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang investasi merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi ekonomi. Dengan demikian hubungan hukum dan investasi itu sangat berkaitan seperti terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang berarti peraturan perundang-undangan mengatur investasi sebagai konstitusi ekonomi. Tujuan antara lain untuk memastikan kegiatan investasi dilakukan dengan cara yang legal, transparan, dan berkelanjutan.